Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Mimade Ayu Febrianti, biasa dipanggil Febri. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari kelas A dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2022-0101-0006. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas PGRI Mahadiwa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama UPMI Bali. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membuat video praktek dari 2 tugas mata kuliah sekaligus. Yang pertama ada praktek konseling individu dan yang kedua ada teori dan praktek bimbingan karir yang diampu oleh dosen Bapak Putu Agus Mara Putragiri, SPD MPD. Pada kesempatan yang baik ini, saya melakukan sesi konseling di salah satu sekolah kejuruan yang ada di Kota Denpasar, tepatnya di SMK Negeri 5 Denpasar, yang beralamat di Jalan Ratna, nomor 17, Sumertakauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sebelum melakukan sesi konseling, saya sudah melakukan observasi, kemudian juga sudah melakukan wawancara langsung dengan guru BK yang ada di SMK Negeri 5 Denpasar. Kemudian guru BK pun memberikan sedikit gambaran mengenai konseling individu dan juga bimbingan karir yang dapat saya berikan di sana. Salah satu data yang saya peroleh bahwa khususnya bagi siswa kelas 11 yang sudah sempat melakukan training, bahwa pada saat training ada beberapa siswa yang mengalami permasalahan di tempat training hingga ia dipecat dari tempat trainingnya. Tentunya hal tersebutlah menjadi pokok pembahasan saya untuk tugas dari konseling individu dan juga permasalahan mengenai karir siswa. Berdasarkan data tersebut, guru BK pun langsung merekomendasikan saya beberapa siswa yang bisa saya ajak untuk melakukan sesi konseling individu berkaitan dengan permasalahan karir yang dihadapinya, terutama pada saat siswa tersebut training, yang kemudian melalui konseling individu ini diharapkan permasalahan tersebut dapat terselesaikan sehingga tidak adanya pengulangan kembali dari faktor penyebab siswa tersebut gagal di tempat training, sehingga nantinya dalam dunia industri dan juga dunia kerja, siswa tersebut dapat bekerja secara optimal. Siswa yang saya ajak untuk melakukan konseling individu berkaitan dengan permasalahan karir siswa pada kesempatan kali ini bernama Dinar. Ia merupakan siswa kelas 11 dari jurusan perhotelan gabungan. Setelah saya gali sedikit informasi, ternyata permasalahan yang ia alami di tempat training yaitu ia seringkali datang ke tempat training terlambat, kemudian juga berujung pada perilaku membolos. Setelah saya gali informasi, ternyata penyebab dari perilaku membolosnya yaitu karena jarak tempuh dari rumah ke tempat training yang cukup jauh, kemudian juga macet dalam perjalanan yang menyebabkan ia seringkali datang terlambat ke tempat training dan berujung pada perilaku membolos. Perilaku membolos yang dilakukan secara terus-menerus kemudian berkepanjangan tentunya akan menjadi suatu habit atau kebiasaan yang menurunkan perilaku disiplin siswa. Perilaku ini jika diterapkan secara terus-menerus tentunya akan memiliki konsekuensi yang sangat fatal dalam dunia kerja. Salah satu konsekuensinya yaitu siswa akan sulit dipercaya di tempat kerja yang berujung pada PHK atau diberhentikan di tempat kerja. Dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut, saya akan menggunakan salah satu pendekatan yang ada dalam konseling, yaitu pendekatan behavioral dengan teknik kontrak perilaku untuk mengurangi kebiasaan membolos di tempat training. Pendekatan behavioral. Pendekatan konseling behavioral adalah pendekatan yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pada modifikasi tingkah laku yang maladaptif dan peningkatan tingkah laku yang adaptif. Pendekatan konseling behavioral ini dikembangkan oleh berbagai tokoh, termasuk John B. Watson sebagai pendiri behaviorisme klasik, B.F. Skinner sebagai pendiri pengkondisian operan, dan Albert Bandura sebagai pendiri teori belajar sosial.
Kontrak perilaku merupakan strategi pengubahan perilaku dengan cara mengatur kondisi konseli berdasarkan kontrak antara konseli dengan konselor. Syarat dari kontrak perilaku yang baik adalah adanya kejelasan tentang hal-hal yang diharapkan dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak konseli maupun konselor. Selanjutnya, adanya kejelasan sistem monitoringnya, kejelasan sistem sanksi, dan kejelasan sistem bonusnya. Halo Adi, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelumnya boleh kakak tahu lebih detail tadi namanya siapa, kemudian bisa dipanggil siapa? Kenalkan, nama saya Dinar Marika dari kelas 11 perwakilan 4. Oh, berarti bisa kakak panggil Dinar ya? Iya. Boleh kakak tahu nggak sih apa sih alasan adik memilih jurusan perhotelan? Karena perhotelan itu menurut Dinar tuh hal yang karena dari keluarga sih ada dari perhotelannya, jadi pengen ikut aja. Oh, gitu. Sebelumnya perkenalkan, kakak atas nama Febri dari mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas PGRI Mahasiswa Indonesia. Nah, sebelum ke sesi konseling, kakak pengen tahu terlebih dahulu. Sekarang kan adik udah kelas 11 nih, bentar lagi udah mau kelas 12. Gimana sih perasaannya saat ini? Mungkin kalau dari pembelajaran teman-teman support nggak semuanya, keluarga juga support nggak atau bagaimana? Senang sih kak, banyak yang support juga. Oh, berarti kalau pembelajaran semuanya berjalan lancar ya? Berjalan lancar. Oke, jadi sebelumnya kakak mau menjelaskan terlebih dahulu ya tujuan dari konseling ini. Apa dia pernah nggak sih mengikuti konseling seperti ini sebelumnya? Ini belum sih kak. Belum. Oke, berarti ini pertama kali ya? Iya, pertama kali. Oke, jadi konseling individu ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh guru BK untuk membantu siswa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Dan fokus kita kali ini yaitu berkenaan dengan karir. Kan sebentar lagi ada kelas 11 ya, berarti udah training kan? Nah, sebentar lagi kelas 12, habis itu udah tamat nih, nanti mau kemana, kurang lebih seperti itu. Nah, selama sesi konseling nanti, kakak mau menekankan, adik gak perlu takut nih, ragu-ragu buat jawab pertanyaannya, nggak usah, kita santai aja. Karena dalam sesi konseling, kakak juga menerapkan kode etiknya, ada yang namanya kerahasiaan. Jadi permasalahan tadi semuanya kakak jaga kerahasiaannya. Kemudian juga sekarang adik secara sukarela nih datang ke sini mau membantu kakak untuk melakukan sesi konseling. Dan lebih baik lagi nanti adik mau terbuka mengenai permasalahan yang adik alami. Jadi kakak mulai aja ya. Jadi karena sekarang udah kelas 11, adik udah training. Boleh kakak tahu nggak sih pengalaman adik selama training itu apa aja yang adik lakuin di tempat training? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Pengalamannya sih dari sekolah tuh tidak tahu cara making bed yang cepat. Kalau di hotel cepat kita making bednya gitu sih. Oh gitu. Berarti selama training ada kendala nggak yang dialami? Kendala yang dialami paling jarak tempuh dan macet. Karena jarak tempuh itu sangat berpengaruh ya. Gimana kita training, gimana kalau boleh kakak tahu untuk tempat trainingnya ditentukan oleh pihak sekolah? Kita bebas memilih sih kak. Oh, bebas memilih ya. Tapi sudah bekerja sama dengan sekolah. Jadi dapat kakak simpulkan sedikit ya dari apa yang kamu sampaikan bahwa karena kendala jarak, kemudian macet di jalan juga. Trainingnya di mana nih? Delvin sekali Seminyak. Oh, Seminyak, lumayan ya, macet sekali. Karena macet itu turun nggak motivasi adik untuk melakukan training gitu kayak bosan nih trainingnya jauh banget, nah nggak terbesit kayak sesekali bolos aja deh, pernah nggak kayak gitu? Ada kepikiran gitu sih kak. Tapi pernah bolos? Bolos pernah sekali kalau nggak salah. Oh, sekali. Iya, sekali. Oke. Adik mau tahu nggak sih kalau misalnya dari dampak bolos yang adik lakukan itu dampak kedepannya kayak gimana? Pernah terbesit nggak atau belum? Sudah sih kayaknya dampaknya karena nilai sikapnya menurun di industri. Oke.
kakak kasih gambaran sedikit. Kalau misalnya kebiasaan membolos itu adik terus menerus adik lakukan, kemudian juga berkelanjutan, tentunya akan jadi habit atau kebiasaan yang menurunkan perilaku disiplin adik. Tentunya nanti dalam dunia bekerja hal tersebut juga akan berpengaruh ya. Sebagai contohnya kalau nanti adik kerja nih, adik nggak suka sama tempat kerjanya jauh, kan nggak mungkin adik terus lambat datang, adik bolos. Tentunya teman-teman rekan kerja kan juga kayak nggak mau nih, jangan deh diajak kerja sama si Dinar, nggak pernah disiplin dia, kan kayak gitu. Konsekuensi lebih parahnya kan bisa aja adik di PHK atau dipecat dari tempat kerja kan. Nah, kakak ingin memberikan sedikit motivasi bahwa tidak ada salahnya kalau dari sekarang untuk memperoleh hasil yang lebih optimal kita melakukan sedikit pengorbanan. Contohnya saat sekarang nih adik training, pengorbanannya kita manajemen waktu. Adik bisa mengatur waktu kapan saatnya belajar, kemudian mengatur waktu untuk perjalanan ke tempat training, kemudian bantu orang tua, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami mungkin yang kakak sampaikan? Oke, dari apa yang kakak sampaikan tadi, adik bisa mengerti kesimpulan nggak? Apa sih usaha untuk mengurangi perilaku membolos yang bisa dilakukan? Kesimpulannya sih kita harus lebih rajin untuk tidak bermalas-malasan. Oke, kurang lebihnya belajar untuk memanajemen waktu. Iya. Oke, selanjutnya karena kakak sangat menghargai usaha adik, jadi untuk meningkatkan keinginan adik tadi, mari kita membuat sebuah kesepakatan ya. Kesepakatan ini agar usaha adik tidak sia-sia. Dalam konseling individu ini ada nanti yang namanya kontrak perilaku. Adik jangan menganggap bahwa kontrak perilaku ini adalah hukuman, tetapi ini sebagai komitmen bagi diri adik sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Contohnya biar bisa lebih disiplin. Oke? Nanti kakak bantu ya untuk panduannya. Nah, dalam kontrak perilaku kakak jelaskan dulu. Nanti adik akan mengisi usaha apa yang adik lakukan untuk mengurangi perilaku membolos. Dan juga ketika adik berhasil untuk mengurangi perilaku membolos itu, apa yang akan adik dapatkan atau reward dari kakak. Misalnya adik mau hadiah apa gitu. Mungkin kakak mau tanya adik mau hadiah apa? Apa tidak ada mau hadiah apa? Oh benar nih, nggak ada yang mau hadiah apa? Mungkin gini deh kakak tawarin. Ada nggak sih nilai-nilai adik di semester ini yang mungkin di rata-rata gitu di KKM atau kurang naik gitu, mungkin ada? Mungkin matematika kurang suka hitung-hitung gitu. Oh, kurang suka hitung-hitung. Jadi wajar nih nyari perhotelan gitu. Oke, jadi kakak pakai itu aja ya sebagai hadiahnya kalau adik berhasil nggak membolos. Nanti mungkin kakak bisa komunikasi dengan guru matematikanya. Ibu, karena Dinar sudah membuat kontrak perilaku dan dia berhasil tidak membolos, saya minta keringanannya mungkin nilainya ditambah dari semester lalu. Setuju adik? Setuju. Kalau andai kata ini adik tidak berhasil menerapkan perilaku mengurangi perilaku membolos, apa kira-kira konsekuensinya? Hukuman apa yang mungkin mau adik terima? Mungkin dari nilai sikap berkurang juga. Nilai sikap berkurang, oke. Pemanggilan orang tua mungkin atau mau mungkin melakukan tugas piket penuh gitu selama seminggu. Apa terlalu berat ya? Ya boleh juga Pak. Boleh, oke. Kita setuju ya. Oke, selanjutnya ini ada kontrak perilaku, bisa diisi dan akan kakak pandu ya. Sini bisa diisi namanya ya, nama pendek aja boleh. Ya. Kemudian pada tanggal sekarang 13. Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal dua ini. Yang pertama, akan datang tepat waktu ke tempat training. Yang kedua, akan melakukan semua tugas di tempat training sesuai dengan jurusan.
jurusan. Yang di bawahnya, ini, kamu bisa diisi nama sama tanda tangan. Di sini. Iya. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Iya. Terus yang di bawahnya, usaha saya dianggap berhasil bila dapat, tulis ya, Ya. dapat melaksanakan tugas di tempat training dengan jurusan saya, Dapat. melaksanakan tugas di tempat training sesuai jurusan saya. Sesuai dengan jurusan saya. Di bawah tulis apa? Jurusan saya. Dan yang kedua, datang tepat waktu ke tempat training. Kedua, bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan nilai matematika di semester 2 yang di bawah ini. Oh, iya. Nilai matematika di semester 2 matematika di semester 2 semakin meningkat. Tanggal berakhirnya 20 April. Dapat. Ini tanda tangannya ya, tapi sama namanya. Dapat. Ya. Kakak tanda tangannya ya, berarti Iya. kita udah setuju sama yang namanya kontrak perilaku ini. Oke, sekarang kontrak perilakunya kakak simpan ya. Dapat. Oke, selanjutnya dari sesi konseling yang udah kita lakukan, apa yang bisa adik simpulkan hari ini? Yang bisa saya simpulkan sih, kita harus lebih rajin untuk training, itu tidak bermalas-malasan. Ya, oke. Dalam upaya untuk memantau perkembangan adik, kurang lebih selama 2 minggu ke depan, kakak akan terus memantau nih, cross check terus sama bekerja sama dengan pihak di tempat training. Kakak nanya, hari ini Dinar training atau enggak, besoknya lagi, kurang lebih selama 2 minggu ke depan. Jadi adik jangan bersalah ya kalau misalnya ditanyain terus hadir atau enggak, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Kemudian gimana perasaannya setelah ikut konseling dengan kakak? Rasa lega atau mungkin gimana? Senang. Nggak jengkel kan karena permasalahannya kakak gali terus nggak kan? Enggak. Oke. Dalam penggunaan teknik kontak perilaku ini, setelah pemantauan selama 2 minggu, sesi konseling nggak berakhir sampai sini. Tapi mungkin kita akan melakukan konseling sekali lagi 1 minggu setelahnya untuk kakak melihat sejauh mana sih perubahan perilaku Dinar, apakah sudah berubah 10%, 80% atau memang benar-benar sudah berubah total, kurang lebih seperti itu ya. Baik, mungkin itu aja yang kakak simpulkan dari sesi konseling kali ini. Kakak mengucapkan terima kasih ya karena adik mau sukarela melakukan sesi konseling dengan kakak. Dan nanti kalau misalnya adik ada permasalahan, jangan sungkan untuk mencari kakak. Kak, Dinar mau cerita nih tentang gini-gini, jangan ragu untuk itu ya. Ya, Kak. Baik, mungkin sekiranya segitu aja dari kakak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk sekarang, adik bisa kembali ke kelas. Tinggal kembali ke kelas, jangan keluyuran ya, jangan bolos. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya.